Halo semuanya, selamat datang kembali di Perseman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab, di mana di dalam segmen ini kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan seputar dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan di episode kali ini kita membahas mengenai apakah benar Daud dan Yonatan itu homoseksual. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Kemarin ini, saat saya sedang browsing-browsing internet, saya menemukan sebuah artikel yang lumayan mengagetkan. Di mana artikel ini mengatakan bahwa Daud dan Yonatan itu adalah kisah cinta homoseksual yang ada di dalam Alkitab. Bahkan dia mengatakan bahwa kisah cinta antara Daud dan Yonatan adalah teladan cinta dari Alkitab untuk semua orang homoseksual. Wow, mengagetkan bukan? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat dahulu dasar pemikiran mereka untuk mereka bisa mengatakan hal ini. Yang pertama, itu diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1-4. Mari kita baca. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Dan juga 2 Samuel 1 ayat 26, di mana perkataan Daud saat Yonatan meninggal. Mari kita baca. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Tidak cukup. Ada juga 1 Samuel 20 ayat 41. Maka pulanglah budak itu. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya, Daud dapat menahan diri. Kalau kita membaca ayat-ayat ini secara sekilas, mungkin akan terlihat gambaran seperti itu. Tapi nyatanya sebenarnya tidak sama sekali. Dan berikut adalah beberapa alasan kenapa hubungan antara Daud dan Yonatan itu bukanlah hubungan homoseksual, seperti yang dituliskan oleh artikel ini. Pertama, kalau kita lihat kata cinta yang digunakan di dalam kitab 2 Samuel, itu biasanya merupakan simbol otoritas dan bermuatan politik. Jadi bukan cinta layaknya pasangan. Kata yang sama bisa kita temukan semisal di 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Atau di 1 Raja-Raja 5 ayat 1. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Kedua, kita sama sekali tidak menemukan adanya tindakan homoseksual antara Daud dan Yonatan. Sebaliknya, Alkitab menuliskan dengan jelas mengenai ketertarikan Daud dengan Batsyebah. Bahkan Daud memiliki lebih dari 1 istri. Alkitab mencatat, Daud memiliki sekitar 8 istri. Ketiga, Alkitab itu dengan jelas dan juga konsisten mengatakan bahwa tindakan homoseksual itu adalah sebuah tindakan yang menyimpang. Imamat 18 ayat 22 berbicara dengan jelas bahwa orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki. Allah membenci perbuatan itu. Atau di Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Di sisi lain, kita melihat Alkitab mengatakan bahwa Daud adalah man after God's own heart, atau orang yang dekat dengan hatinya Tuhan. Jadi tidaklah mungkin untuk Daud melanggar hal ini sebagai orang yang dekat dengan hati Tuhan dan juga sebagai raja. Keempat, berciuman itu adalah budaya umum orang Yahudi pada waktu itu. Dan ini bukanlah dalam konteks yang romantis, tetapi dalam konteks pertemanan. Cium yang bisa dilakukan oleh pria Yahudi kepada pria lain bukanlah di bibir, tapi biasanya adalah di kening. Ciuman ini memiliki makna kesetiaan dan loyalitas. Hal ini juga bisa kita temukan saat Harut menyambut Musa ataupun saat Yakub kembali bertemu dengan Esau. Jadi kesimpulannya,
hubungan antara Daud dan juga Yonatan itu bukanlah hubungan homoseksual, tapi sebaliknya, ini adalah hubungan pertemanan yang sejati. Kalau kalian membaca mengenai kisah Daud dan juga Yonatan ini secara utuh, maka kalian akan takjub melihat bagaimana pertemanan sejati yang sesungguhnya. Kalian akan melihat adanya pengorbanan, loyalitas, kompromi, dan juga pengertian. Hal-hal inilah yang perlu untuk kita semua pelajari dari kisah Daud dan juga Yonatan. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.